Pada hari ini saya, Bayan Basalamah, akan mengajar tentang penyakit-penyakit yang dapat ditemukan pada kasus neurologi ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, untuk share screen-nya udah terlihat ya. Oke, nanti selama saya menjelaskan, jika ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Dan kalau suara saya putus-putus, bisa langsung diingatkan juga di kolom chat ya. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Kita mulai dari nyeri kepala terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk nyeri kepala sendiri, ini berdasarkan dari onsetnya, itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada kronik yang continuous, kemudian kronik yang bersifat episodik, subakut, dan akut. Kemudian kalau untuk yang kronik yang bersifat continuous, itu biasanya terdiri dari tension headache, sama ada analgesic dependent headache, di mana karena terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan analgetik, ini juga dapat menimbulkan dependensi, sehingga ketika tidak meminum analgesik itu dapat menimbulkan efek ketergantungan, jadi dia malah jadi nyeri kepala gitu. Kemudian ada yang kronik episodik. Nah, kalau kronik episodik ini dia memang secara onset dia bersifatnya kronik, tapi dia munculnya itu episodik gitu. Jadi ada episode-episode tertentu gitu. Contohnya seperti migrain gitu. Jadi memang dia hilang timbul, nggak muncul tiap hari. Dan biasanya kalau yang episodik ini dia dicetuskan gitu, sifatnya dicetuskan. Kalau untuk migrain ini biasanya dicetuskan oleh makanan biasanya, atau karena stres juga bisa gitu. Kemudian kalau cluster headache ini biasanya kaitannya dengan musim gitu. Kemudian ada ice peak headache juga. Kalau yang subakut biasanya kecurigaannya itu ke arah peningkatan tekanan intrakranial seperti yang kita bisa temukan pada kasus-kasus mungkin seperti SDH yang kronis, atau mungkin pada kasus meningoencephalitis gitu. Kemudian pada tumor itu juga bisa dapat bersifat subakut atau bahkan bisa kronik gitu. Kemudian kalau yang akut, dan ini biasanya sifatnya ini berat ya, ini adalah subarachnoid hemorrhage yang paling sering ditemukan. Nah, di mana kalau subarachnoid hemorrhage ini dia tuh ibaratnya itu worst headache ever gitu. Jadi nyeri kepala yang terburuk dalam hidupnya gitu. Kemudian ini kan kalau pada kepala, nah sedangkan kalau pada muka biasanya yang paling sering ditemukan adalah neuralgia trigeminal. Kemudian untuk nyeri kepala sendiri kan dibagi menjadi nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Yang membedakan apa? Kalau nyeri kepala primer itu kita tidak menemukan defisit neurologi vokal biasanya. Sedangkan kalau nyeri kepala sekunder itu biasanya ada defisit neurologi yang mendahulunya gitu. Jadi pada kasus-kasus nyeri kepala primer ini kita nggak menemukan adanya hemiparesis, kita nggak menemukan ada paresis nervus 7, kita nggak menemukan ada paresis nervus 12, nggak menemukan adanya kejang gitu yang menyertai dengan nyeri kepalanya. Nah, untuk nyeri kepala primer ini dibagi menjadi tension headache atau nyeri kepala tension, migrain, dan nyeri kepala yang tipe cluster. Kemudian ada neuralgia trigeminal juga. Oke, nah ini kalau berdasarkan lokasinya ya. Jadi kadang kita nih suka bingung, ini orang nyeri kepala memang karena penyakit neurologi atau dia ini hanya sinusitis gitu. Nah, yang harus kita bedakan adalah kalau sinusitis ini dia nyerinya itu biasanya di daerah muka,
tapi di dekat hidung, di dekat daerah sinusnya atau di daerah jidat gitu. Kemudian kalau cluster ini sifatnya nyerinya itu pada mata biasanya, pada salah satu mata. Dan biasanya kalau cluster headache ini disertai dengan keterlibatan otonom gitu, seperti dia itu ada rinore gitu, atau dia keluar cairan juga dari telinga, itu juga bisa, keluar lakrimasi gitu juga bisa. Kemudian tension headache. Nah, kalau tension headache ini biasanya nyerinya itu seperti diikat gitu. Kalau migrain dia biasanya pada separuh dari kepala ya. Jadi biasanya entah itu di kanan, entah itu di kiri. Nah, biasanya disertai dengan adanya mual, muntah, dan sifat khasnya migrain ini dia nyerinya berdenyut gitu. Oke, nah ini nyeri kepala ini juga bisa disebabkan oleh suatu kelainan pada ekstrakranial gitu. Contohnya seperti tadi sinusitis gitu, atau malignansi misalkan tumor pada sinus gitu. Kemudian bisa juga karena penyakit mata seperti uveitis, glaukoma gitu. Kemudian gangguan pada TMJ itu seperti artritis, otitis media juga bisa gitu. Penyakit gigi juga bisa menimbulkan nyeri kepala gitu. Kemudian angina itu biasanya dapat menjalar ke leher juga ya, sama ke bawah rahang sini. Jadi kadang kita suka mispersepsi dengan tension headache, itu juga bisa gitu. Kemudian kita bahas untuk nyeri kepala tension terlebih dahulu. Nah, kalau nyeri kepala tension ini biasanya dia itu sifatnya bilateral ya, dan bahkan dia bisa menjalar ke leher gitu. Jadi dia biasanya pada kepala, kulit kepala, dan leher. Nah, kalau nyeri kepala tipe tension ini dia berhubungan dengan ketegangan otot gitu. Jadi kalau kita membicarakan tension headache, diagnosis topisnya di mana? Ya di otot-ototnya gitu, di otot-otot dari kepalanya gitu. Biasanya dia berlangsung antara 30 menit hingga 7 hari. Intensitasnya seperti diikat atau ditekan, tapi tidak berdenyut. Nah, ini yang membedakan dengan migrain ya. Jadi kalau nyeri kepala tension ini dia seperti diikat atau ditekan. Kemudian dia bilateral, nggak ada mual, muntah, fotofobia ataupun fonofobia. Dia itu nggak diperparah oleh aktivitas, tapi bisa dicetuskan oleh stres atau aktivitas. Contohnya gimana? Misalkan nih, ada orang dia tiap hari suka bawa bawaan yang berat dipikul di leher. Nah, itu bisa menyebabkan tension headache gitu. Tapi nyerinya itu konstan. Jadi dia nggak semakin dia beraktivitas terus habis itu nyerinya intensitas semakin nambah tuh enggak. Tapi aktivitas itu dapat mencetuskan si tension headache gitu. Kemudian dapat juga dicetuskan oleh stres gitu. Nah, nyeri kepala tension ini pasiennya biasanya masih dapat beraktivitas gitu. Dan mempunyai respon yang baik dengan pemberian analgesik seperti ibuprofen, paracetamol, atau aspirin. Jadi kalau jembatan keledainya ya atau singkatannya kalau tension headache itu tata laksananya tuh API. API itu apa? Aspirin, paracetamol, ibuprofen gitu. Itu buat ngafalinnya. Oke. Kemudian migrain. Nah, kalau migrain ini, dia nyeri kepala, dia sifatnya episodik yang berulang, yang dapat berlangsung dari 4 hingga 72 jam. Karakteristiknya ini adalah berdenyut. Kenapa? Karena kalau migrain ini, kalau kita lihat dari diagnosis topisnya, yang bermasalah itu adalah pembuluh darah di kepala gitu. Makanya karakteristiknya itu dia berdenyut karena pembuluh darah itu kan dia akan berdenyut untuk mengalirkan darah kan. Jadi ketika ada kelainan ya dia akan menimbulkan nyeri yang sifatnya berdenyut gitu. Berbeda sama tension headache tadi. Kemudian intensitasnya itu sedang hingga berat. Dan kalau migrain ini bedanya dengan tension headache tadi adalah kalau orang udah migrain tuh biasanya menghambat aktivitas. Biasanya orangnya jadi
aduh udah nggak bisa kerja lagi deh, udah nggak bisa, oke gue harus tidur dulu nih, kayak gitu misalkan. Kalau tension headache tadi ya masih dibawa aktivitas masih bisa, tapi kalau migrain itu dia cenderung lebih berat gitu. Kemudian pencetusnya tuh apa aja sih? Perubahan hormon bisa. Jadi kadang orang yang menstruasi hari pertama tuh kan mulai tuh perubahan hormonnya, ada PMS ya, itu bisa juga mencetuskan migrain gitu. Kemudian makanan tuh biasanya seperti kopi, terus habis itu coklat, itu juga bisa menyebabkan migrain. Kemudian stres, rangsangan sensorik. Kadang kan kita sering ya, misalkan ada orang pakai bau parfumnya menyengat, terus kita jadi pusing. Nah, itu karena rangsangan sensorik ini seperti bau atau sinar itu dapat menyebabkan migrain gitu. Kemudian aktivitas fisik, alkohol, dan rokok juga dapat menimbulkan migrain. Oke, kemudian kalau kita membicarakan migrain, migrain itu kan ada yang aura dan yang tanpa aura ya. Kalau untuk migrain dengan aura, biasanya itu khasnya itu pasiennya suka melihat kilap-kilapan cahaya gitu, atau ada halusinasi olfaktorius gitu. Misalkan suka mencium bau-bau yang sebenarnya baunya itu nggak ada, atau halusinasi taktil, misalkan pasiennya ngerasa seperti kesemutan gitu, padahal sebenarnya nggak ada pencetusnya gitu. Itu kita sebut sebagai migrain dengan aura, atau nama lainnya adalah klasik migrain. Nah, kalau migrain tanpa aura, ya berarti dia nggak ada itu seperti melihat kilau-kilauan cahaya, melihat pelangi, halusinasi olfaktorius, kemudian halusinasi taktil itu juga nggak ada. Nah, kalau kita lihat di sini kriteria diagnosisnya setidaknya terdapat 5 kali serangan. Kemudian serangannya itu berlangsung 4-72 jam jika tidak diobati, atau diobati namun tidak membaik gitu. Kemudian dia memiliki 2 dari 4 karakteristik di bawah ini. Dia lokasinya unilateral, berdenyut, intensitasnya ringan sampai berat, memberat dengan naik tangga atau aktivitas rutin, dan dia biasanya disertai dengan fotofobia dan fonofobia. Jadi kalau orang-orang migrain tuh biasanya cenderung kalau misalkan lagi migrain, lagi serangan, itu dia masuk kamar, terus lampunya dimatiin, terus udah tiduran gitu. Biasanya kalau orang migrain tuh kayak gitu, dia nggak bisa nih mendengarkan ada suara-suara, atau dia dengan cahaya yang terang, itu dia nggak bisa gitu, karena dapat memperparah gitu. Kemudian biasanya ada mual ataupun muntah juga. Nah, kalau tata laksana migrain ini di sini ada tata laksana yang non-spesifik. Nah, kalau yang non-spesifik itu kita pakai untuk migrain tanpa aura gitu. Jadi migrain tanpa aura itu kita bisa pakai paracetamol dengan dosis 5-1000 mg, dosis maksimalnya 4000. Nah, terus ibuprofen itu 4-800 dengan dosis maksimal 2400. Nah, kalau yang abortif spesifik itu kita gunakan untuk migrain dengan aura gitu ya, atau klasik migrain. Kalau migrain tanpa aura itu nama lainnya common migrain. Nah, abortif spesifik atau untuk migrain dengan aura, itu yang drug of choice-nya adalah sumatriptan dengan dosis 50-100 mg per oral, atau suntik 6 mg subkutan. Kalau nggak ada sumatriptan, kita bisa kasih derivat ergot atau ergotamin, itu 1-2 mg. Nah, kemudian kita harus selalu mengedukasi pasien. Karena seperti yang kita tahu ya, pasien itu kan yang menderita migrain itu kan sifatnya episodik. Berarti ke depannya kita tahu nih, akan ada fase-fase tertentu bahwa ini migrain akan kambuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengedukasi yang namanya SEEDS ini. SEEDS itu adalah sleep hygiene, eating schedules, exercise regimen, drinking water, sama stress reduction.
sleep hygiene. Jadi ya kamar benar-benar digunakan hanya untuk tidur gitu. Atau mungkin aktivitas seksual tapi nggak untuk makan, untuk belajar gitu. Kemudian eating schedules, karena kadang orang yang telat makan dikit itu bisa mencetuskan migrain gitu. Kemudian regimen exercise, karena seperti yang kita tahu tadi aktivitas yang berat seperti olahraga itu juga bisa menginduce dari migrain. Jadi benar-benar kalau orang dengan migrain itu kita nggak boleh memberikan regimen exercise yang langsung berat gitu. Jadi benar-benar harus dari intensitas yang ringan baru kita naikkan gitu. Kemudian harus tetap minum ya 3 liter sehari gitu. Kemudian stress reduction. Kemudian untuk profilaksis yang lain biasanya kita suruh pasiennya itu menyimpan yang namanya headache diary. Jadi kayak seperti buku catatan gitu. Pada saat pasiennya itu lagi migrain, itu pasiennya lagi ngapain, habis ada kontak dengan apa. Jadi kita catat nih migrainnya nih dia kapan, terus habis itu pencetusnya apa, sehingga ke depannya bisa dicegah nih si migrainnya itu, si pasien jadi tahu, oh kalau gue begini, berarti itu bisa menimbulkan migrain, berarti ke depannya si pasiennya itu bisa mencegah sendiri, itu dengan yang namanya headache diary. Gitu. Kemudian, tata laksana abortif ini berhasil jika pasiennya ini bebas nyeri sesudah 2 jam. Kemudian terdapat perbaikan skala nyeri setelah 2 jam. Kemudian tidak ada nyeri kepala rekuren dalam waktu 24 jam setelah pengobatan berhasil. Nah, tujuannya untuk profilaksis itu apa? Ya, untuk menurunkan frekuensi serangan, menurunkan intensitas dan durasi serangan, meningkatkan respons terapi abortif, menurunkan disabilitas, mencegah kronisitas, dan mencegah pemakaian obat yang berlebihan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, penggunaan obat-obatan analgesik yang berlebihan itu dapat menimbulkan ketergantungan sehingga ketika pasiennya nggak minum, itu bisa menimbulkan yang namanya nyeri kepala gitu. Oke, kemudian nyeri kepala tipe cluster. Nah, kalau nyeri kepala tipe cluster ini, dia adalah nyeri kepala yang sangat hebat, disertai dengan gejala otonom di tempat spesifik seperti orbita, supraorbita, temporal gitu. Dan dia berlangsungnya periodik. Biasanya kalau di luar negeri tuh orang yang sering terkena nyeri kepala yang cluster tuh biasanya pada musim semi biasanya gitu. Karena apa namanya ada hubungannya dengan alergen juga gitu. Kemudian dia itu berlangsung periodik dalam 15 sampai 180 menit dan biasanya disertai minimal 1 gejala yang bersifat ipsilateral dengan nyeri kepalanya seperti injeksi konjungtiva, berkeringat di kening, ptosis, edema palpebra, lakrimasi, rinore gitu biasanya. Kemudian ini dapat mengganggu aktivitas pasien. Nah, kalau cluster, tata laksananya apa? Tata laksana abortifnya itu adalah inhalasi oksigen 100% dengan sungkup 7 liter per menit selama 15 menit. Kemudian bisa juga diberikan dihidroergotamin 0,5 hingga 1,5 mg IV. Dan sumatriptan SC atau subkutan 6 mg. Kemudian kita bisa berikan juga anestesi lokal 1 ml lidocaine 4%. Kemudian untuk pencegahannya drug of choice-nya itu adalah verapamil, yaitu 120 hingga 160 mg 3-4 kali per hari. Bisa juga kita berikan nimodipin, nifedipin, prednison, litium, dan metilsergit. Cuman untuk prednison ini ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kurang efektif gitu ya, sehingga yang paling bagusnya adalah si verapamil. Oke.
Kemudian ada neuralgia trigeminal. Nah, di mana neuralgia trigeminal ini adalah nyeri akibat lesi di sepanjang nervus trigeminus. Nah, kalau neuralgia trigeminal ini dia bersifatnya unilateral, spontan, episodik, dia menusuk seperti sengatan listrik kayak orang kesetrum gitu ya. Kemudian dia ini bersifat progresif dalam 20 detik, kemudian dia menghilang sehingga menyisakan rasa terbakar dalam beberapa menit. Dia nggak menjalar ke kontralateral, biasanya pencetusnya itu adalah mengunyah atau menggosok gigi, gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau neuralgia trigeminal ini kan dia lesi di sepanjang nervus trigeminus, sehingga nyeri yang dihasilkan pada neuralgia trigeminal ini adalah nyeri neuropati, gitu ya. Nah, kalau nyeri neuropati, kita harus memberikan obat-obatan yang dapat mencapai ke sarafnya tersebut gitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan obat-obatan seperti NSAID, acetaminophen itu tuh dia nggak mencapai ke saraf gitu, dia hanya di jaringan aja tempat kerjanya gitu, sehingga obat-obatan apa yang bisa mencapai si sarafnya itu, yaitu obat-obatan anti epilepsi biasanya dan antidepresan. Nah, dalam hal ini kalau neuralgia trigeminal itu drug of choice-nya adalah carbamazepine dengan dosis awalnya, starting dosisnya kita bisa 100 mg gitu. Nanti kalau misalkan seiring berjalannya waktu 100 mg itu nggak efektif, kita bisa naikkan dosisnya secara perlahan. Kalau nggak ada carbamazepine gimana? Ya kita bisa kasih pregabalin atau gabapentin. Gitu. Oh iya, nah untuk neuralgia trigeminal ini, kan kalau nervus trigeminus itu kan dia punya 3 cabang ya, jadi nanti lokasinya itu tergantung nih biasanya yang mana yang kena gitu. Yang nervus trigeminus yang cabang 1, cabang 2, atau cabang 3 itu. Misalkan terkena yang mandibularis gitu, atau yang maxillaris gitu. Jadi tergantung lesinya tuh di cabang yang mana gitu. Oke, sekarang kita beralih ke yang paling sering kita temukan di IGD ya, yaitu cerebrovascular disease atau nama lainnya adalah stroke ya biasanya ya kita kenal. Nah, di mana stroke ini adalah suatu defisit neurologis yang terjadi pada sistem saraf pusat, yaitu bisa di otak, medula spinalis, atau bahkan dalam konsensus AHA terbaru itu yang terjadi di retina pun kita juga sebut sebagai stroke gitu ya. Dengan penyebabnya itu adalah vaskular. Gitu. Memang hanya vaskular, nggak ada etiologi lain gitu. Nah, untuk stroke sendiri kita bagi menjadi 2 ya, stroke hemoragik dan stroke iskemik. Stroke iskemik ini seperti yang kita tahu, nama lainnya juga stroke non hemoragik, cuman istilah itu udah nggak dipakai lagi ya, kita pakai sekarang hemoragik dan iskemik. Nah, di mana kita bahas dari stroke iskemik terlebih dahulu ya. Kalau stroke iskemik biasanya dia onsetnya itu cenderung perlahan, didahului dengan defisit neurologi vokal. Biasanya terjadi ketika pasiennya itu sedang istirahat. Nah, kalau stroke iskemik itu kan dia penyebabnya karena penyumbatan. Nah, kalau kita membicarakan penyumbatan, berarti kemungkinannya ada 2. Entah itu dia trombus, entah itu dia emboli. Kalau trombus, berarti memang si sumbatannya itu ada di pembuluh darah otak. Sedangkan kalau emboli, berarti dia sumbatannya itu ada di jantung atau biasanya ada di arteri karotis. Kemudian si sumbatannya itu copot, dia lari ke otak sehingga menyumbat. Nah, kalau struknya itu yang trombus, biasanya kelainannya itu nggak sebesar yang emboli. Kalau yang emboli biasanya tuh pasiennya udah penurunan kesadaran, kemudian pasiennya biasanya ada afasia juga gitu. Nah, kalau yang trombus biasanya pasiennya ya hanya hemiparesis gitu. Pasiennya masih sadar biasanya kalau yang trombus itu. Kemudian kalau kita membicarakan stroke iskemik itu ada beberapa tahapan.
Yang pertama, ada TIA, atau seperti yang kita tahu adalah transient ischemic attack. Transient ischemic attack itu apa? Transient ischemic attack itu dia defisit neurologis yang membaik secara sempurna dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Jadi misalkan ada orang nih, dia tiba-tiba hemiparesis. Dia hemiparesis, tapi 5 menit kemudian pada saat dia mau ke dokter, hilang hemiparesisnya dalam hanya waktu 5 menit. Itu kita sebut sebagai TIA atau transient ischemic attack. Gitu. Kemudian ada yang namanya RIND. RIND itu apa? RIND itu adalah reversible ischemic neurological deficit. RIND itu gimana? Sama kayak TIA. Kalau TIA tadi kan kurang dari 24 jam. Kalau RIND dia lebih dari 24 jam tapi kurang dari 72 jam. Jadi misalkan ini orang hemiparesis dextra, terus besokannya dia hilang, ya udah itu RIND gitu. Kemudian ada yang namanya stroke in evolution. Kalau stroke in evolution atau progressing stroke, itu dia defisit neurologis yang kemudian berlangsung progresif. Jadi dia semakin lama semakin berat. Even itu dia udah dirawat, tapi kok dia semakin memburuk. Berarti kalau kejadiannya seperti itu, yaitu kita namakan stroke in evolution. Kemudian ada yang namanya completed stroke, di mana kalau completed stroke itu adalah defisit neurologis vokal yang dia itu stabil, dia udah nggak memburuk lagi, dia udah menjadi infark biasanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya grafiknya, kalau TIA, jadi ini pasien nih, dia normal. Tiba-tiba dia ada defisit neurologi vokal, tapi dalam kurun waktu 24 jam dia membaik lagi, menjadi normal lagi. Nah, ini adalah transient ischemic attack. Kalau stroke in evolution, dia dari normal terus dia memberat sampai ke atas, sampai terjadinya infarct. Itu kita sebut sebagai stroke in evolution. Sedangkan kalau completed stroke, ya udah dia hemiparesis dextra terus udah menetap hemiparesisnya, udah jadi infarct. Kalau kita lihat di CT scan, udah ada lesi hipodens gitu. Kemudian stroke hemoragik ya. Kalau stroke hemoragik biasanya onsetnya itu mendadak dan biasanya terjadi saat aktivitas. Nah, kalau stroke hemoragik itu kan dia terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Berarti ketika si pembuluh darah itu pecah, ada darah yang keluar dong. Ada darah yang keluar sehingga volume di dalam intrakranialnya ini kan bertambah. Oleh karena volume di intrakranialnya ini bertambah, maka dia itu ada lesi desak gitu. Jadi ada cairan yang mendesak si otak ke si tulang-tulangnya sehingga akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Makanya pasiennya biasanya ada nyeri kepala, ada muntah proyektil, kalau di funduskopi ada papil edema gitu. Kemudian pasiennya bisa terjadi kejang juga gitu. Nah, kalau stroke hemoragik itu biasanya kita klasifikasikan ada dua. Yang pertama, perdarahan intracerebral, yang kedua adalah subarachnoid hemorrhage gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan perdarahan intracerebral kan berarti dia perdarahannya ada di parenkim otak ya. Kita bisa temukan biasanya hemiparesis yang dominan. Kalau subarachnoid, karena dia itu di bawah ruangan arachnoid, itu kita bisa temukan kaku kuduk gitu. Biasanya jarang disertai dengan hemiparesis, tapi biasanya yang dominan itu nyeri kepalanya dan kaku kuduknya. Kemudian ini untuk ininya ya, perbedaannya. Nah, kalau misalkan defisit neurologi vokalnya seperti paresis nervus 7, paresis 12, hemiparesis. Nah, si perdarahan intracerebral ini dia lebih berat dibandingkan dengan perdarahan subarachnoid gitu. Kemudian onsetnya itu dia bisa menit atau jam, sedangkan kalau subarachnoid ini dia cepat 1-2 menit. Kemudian nyeri kepalanya, kalau subarachnoid ini dia sangat hebat gitu ya, jadi nyeri kepala terburuk dalam hidupnya.
Kemudian muntah itu sering pada perdarahan intracerebral dan subarachnoid ya, karena ada peningkatan TIK. Terus biasanya hipertensi itu hampir selalu ada pada perdarahan intracerebral. Kaku kuduk biasanya di subarachnoid gitu. Kemudian hemiparesis itu lebih dominan di perdarahan intracerebral. Kemudian kalau misalkan ya kita lakukan lumbal fungsi pada pasien dengan perdarahan subarachnoid itu biasanya LCS-nya ada darahnya gitu. Nah, kemudian ini adalah CT scan-nya ya. Jadi kita lihat nih, kalau misalkan ada, jadi kalau kita mau melihat CT scan, kalau kita udah bingung banget nih, ini apa ya CT scan-nya ya? Kita bandingin aja otak kanan sama otak kiri. Kalau ada beda, berarti ada kelainan gitu. Kayak kita lihat ini ya. Ini dia kanan sama kiri kan udah jelas beda ya. Kalau misalkan dia lesinya itu lebih gelap atau kita sebut sebagai lesi hipodens, maka itu kita curiga ada sumbatan. Sedangkan kalau kayak gini, ini kan dia lesinya lebih terang ya dibandingkan dengan parenkim otaknya. Berarti kita harus curiga ke arah perdarahan gitu. Nah, kalau misalkan, jadi kalau hipodens itu dia curiganya ke arah penyumbatan atau iskemi, kalau misalkan hyperdens itu curiganya ke arah perdarahan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau misalkan CT scan-nya kayak gini nih, hipodensnya gede banget, ini biasanya stroke oleh karena emboli gitu ya. Jadi kalau misalkan yang trombus biasanya lebih kecil, nggak segede ini gitu. Kemudian kalau yang hemoragik itu kita lihat nih, kalau misalkan dia perdarahannya itu adanya di parenkim, di tengah-tengah parenkim kayak gini, berarti ini ICH atau perdarahan intracerebral. Nah, sedangkan kalau misalkan perdarahannya itu membentuk bintang atau kita sebut sebagai lesi stellata, kayak gini kan bentuknya bintang nih. Berarti kita harus lihat, kita harus curiga ke arah perdarahan subarachnoid gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat nih berdasarkan Oxford Stroke Classification ya, jadi ada yang namanya total anterior circulation stroke ya. Jadi ini biasanya sumbatannya itu besar ya di arteri cerebri anterior atau arteri cerebri media. Biasanya diagnosisnya gimana? Ya kita menemukan nih ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama unilateral weakness gitu. Jadi misalkan ada paresis nervus 7 atau ada hemiparesis gitu. Kemudian ada penyempitan lapang pandang. Biasanya ada hemianopia homonim. Ada penyempitan lapang pandang ya. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan konfrontasi itu kita bisa menemukan hemianopia homonim. Dan kemudian ada higher cerebral dysfunction seperti disfasia, afasia gitu atau gangguan visuospasial, gangguan fungsi luhur, itu kita juga bisa temukan pada TACS ini. Kemudian kalau PACS ini dia hanya parsial gitu. Jadi partial anterior circulation syndrome. Entah itu di arteri cerebri anterior ataupun media. Nah, kalau total kan tadi kita bisa menemukan 3 ini. Nah, kalau misalkan PACS itu kita hanya menemukan dua dari ini. Entah itu misalkan hemianopia homonim sama unilateral weakness atau mungkin unilateral weakness sama misalkan afasia gitu atau unilateral weakness sama hemianopia domonim, tapi hanya 2 aja gitu. Kemudian ada yang namanya POCS. Kalau POCS ini posterior circulation syndrome. Nah, POCS ini kita menemukan cerebellar atau brainstem syndrome gitu. Biasanya kalau cerebellar syndrome itu kan ada gangguan keseimbangan gitu kan. Kemudian loss of consciousness. Jadi pasiennya ada penurunan kesadaran. Sama ada hemianopia homonim. Pokoknya minimal 1 dari ini. Gitu. Sama ada yang namanya lacunar stroke atau lacunar syndrome. Jadi ini biasanya sumbatan pada pembuluh darah kecil pada otak gitu. Jadi kita bisa menemukan salah satu dari misalkan unilateral weakness, misalkan hemiparesis, paresis nervus 7 gitu.
Kemudian atau mungkin dia hanya gangguan sensorik aja, misalkan dia hemihipoestesi gitu. Sama ada ataksik hemiparesis gitu. Itu untuk perbedaannya. Nah, kadang kan kita suka bingung nih, duh gimana nih kalau misalkan saya ditempatinnya di rumah sakit yang pedalaman, nggak ada CT scan-nya. Kalau mau CT scan tuh harus jauh gitu. Ya, kita bisa menggunakan salah satu tools untuk membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Ini ada yang namanya Siri-Raj score. Nah, di mana kalau Siri-Raj score ini kita menilai variabelnya apa aja, yaitu kesadarannya berdasarkan GCS gitu. Kemudian ada muntah atau enggak, ada nyeri kepala atau enggak, kemudian tekanan darah diastolnya berapa, dan ada ateroma marker enggak, seperti misalkan pasiennya itu dislipidemia, diabetes mellitus gitu. Nah, nanti kita lihat scoringnya. Kalau dia lebih dari 1, dia kemungkinan hemoragik. Kalau kurang dari -1, dia kemungkinan iskemik. Sedangkan kalau -1 sampai dengan 1, itu dia meragukan. Kemudian ini juga ada algoritma Gajah Mada. Ini merupakan salah satu tools juga ya untuk membantu kita dalam menjudge ini pasien iskemik atau hemoragik gitu ya. Nah, kalau misalkan algoritma Gajah Mada ini kita hanya melihat ada penurunan kesadaran, nyeri kepala sama refleks Babinski atau enggak gitu. Kalau tiga-tiganya ada ya berarti dia adalah perdarahan intracerebral gitu. Kalau misalkan dia hanya refleks Babinski aja yang positif, itu kita curiganya ke arah stroke iskemik gitu. Kemudian untuk tata laksana yang harus kita tahu ya, kadang kan kita suka ketemu nih soal tata laksana awalnya apa, tata laksana awal. Intinya adalah semua kasus vaskular ini adalah merupakan suatu kegawat daruratan, sehingga yang harus pertama kita lakukan adalah stabilisasi dari airway, breathing, sama circulation. Kadang kalau misalkan pasien stroke itu kan dia ada trouble untuk motoriknya ya, sehingga kadang lidah itu suka menyumbat airway-nya ya, berarti kita harus benerin dulu airway-nya, kita kasih oksigen, kita kasih cairan yang memadai, dan yang harus kita lakukan adalah rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk CT scan. Nah, tujuannya CT scan itu untuk apa sih? Kadang kita nih suka kejebak nih. Tujuannya CT scan kita jawabnya untuk membedakan ini iskemik atau hemoragik. Nah, itu jawaban yang salah ya. Itu salah. Kenapa? Karena pada kasus stroke iskemik dengan onset yang akut, itu kita belum bisa melihat adanya penyumbatan pada CT scan. Jadi terus tujuannya apa dong CT scan? Tujuannya CT scan itu adalah untuk menyingkirkan perdarahan gitu. Jadi kita melihat CT scan, kita hanya ngecek nih ada perdarahan atau enggak. Kalau enggak ada perdarahan, ya berarti kita tata laksana sebagai stroke iskemik. Kalau ada perdarahan, ya berarti kita tata laksana sebagai stroke hemoragik gitu. Kemudian kita tata laksana sesuai etiologinya. Kita mulai dari terapi dari stroke iskemik terlebih dahulu ya. Nah, di mana kita awasi untuk tanda vitalnya, saturasi oksigen gitu. Kemudian kita kasih terapi oksigen untuk mempertahankan saturasinya di atas 94% ya. Kemudian untuk balance cairan dan elektrolit dengan pasien dengan stroke berat gitu. Kemudian kita kasih cairannya itu normal salin. Nah, kalau stroke iskemik itu kita nggak direkomendasikan untuk menata laksana hipertensinya ya. Jadi misal ada pasien dengan stroke iskemik datang tekanan darahnya 160. Nah, itu kita nggak usah turunin tensinya. Loh, tapi itu kan tensinya 160 itu tinggi. Nggak apa-apa. Jadi, hipertensi pada kasus stroke iskemik itu kebanyakan terjadi karena mekanisme kompensasi. Jadi ketika ada sumbatan pada pembuluh darah di otak, itu kan menyebabkan bahwa si darahnya itu kan nggak bisa mengalirkan darah lebih lanjut kan ke otak, sehingga dia membutuhkan tekanan yang tinggi untuk mencapai parenkim otak. Sehingga kalau kita turunkan tekanan darahnya, otaknya akan makin hipoperfusi.
malah makin iskemi takutnya. Jadi kita nggak turunkan, kita nggak kasih antihipertensi gitu. Nah, kita berikan antihipertensi pada kasus stroke iskemik itu kapan? Kita kasih antihipertensi kalau pasiennya itu kalau pada kasus-kasus yang mau dikasih terapi trombolisis itu kita turunkan kalau tekanan darahnya di bawah 185, kalau tekanan darahnya di atas 180/110. Nah, tapi kalau dia nggak mau diterapi trombolisis, itu cut off kita adalah 220/120. Gitu. Jadi kalau dia masih di bawah 220/120, kita nggak perlu turunin. Nah, kalau pasiennya mau trombolisis, kalau dia udah di atas 180/110, ya kita harus turunin. Gitu. Oke. Terus, nah ini dia ya. Kemudian kita monitor juga untuk kadar glukosa darah. Kalau misalkan dia hipoglikemi, ya kita tata laksana hipoglikeminya. Kalau dia hiperglikemi, ya kita berikan insulin. Gitu. Kemudian kalau pasiennya hipotensi gimana? Ya kita harus koreksi untuk mempertahankan level perfusi sistemik yang cukup. Kalau ada demam, ya berarti harus kita cari kemungkinan penyebab infeksi. Kemudian, nah sekarang untuk terapi si stroke iskemiknya, terapi si sumbatannya, yang pertama, yang paling direkomendasikan, tapi apa daya, nggak semua rumah sakit punya fasilitasnya, itu adalah trombolisis IV. Jadi kita menggunakan alteplase 0,5 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 90 mg dalam 60 menit. Fungsinya apa alteplase ini? Dia adalah sebagai trombolisis. Lisis itu kan untuk meluruhkan. Kalau trombo itu kan trombus. Jadi dia untuk meluruhkan si trombusnya gitu. Nah, kemudian cara pemberiannya gimana? Ini kan dikasih 90 mg. Nah, 10% dari 90 mg, yaitu 9 mg, kita kasih bolus. Kemudian sisanya kita teteskan biasa gitu ya. Nah, biasanya dia tidak diberikan pada kasus yang mild stroke atau NIHSS-nya kurang dari 5. Oke, ini untuk trombolisis. Kemudian kita harus berikan juga antiplatelet. Jadi walaupun dia trombolisis udah dikasih, kita tetap kasih antiplatelet. Nah, fungsinya antiplatelet itu apa? Antiplatelet itu bukan untuk melisiskan trombus, dia bukan trombolisis, tapi untuk mencegah stroke sekunder. Jadi kadang orang-orang dengan stroke iskemik itu sering banget dalam kurung waktu 12 jam hingga 48 jam itu tuh bisa terjadi serangan stroke berulang, sehingga kita tuh harus ngasih antiplatelet untuk pencegahan stroke berulang gitu. Nah, jadi dia itu nggak untuk menghilangkan sumbatan, tapi untuk mencegah stroke lebih lanjut. Nah, antiplatelet ini kita bisa kasih 2 nih, antara aspirin atau clopidogrel. Nah, biasanya yang direkomendasikan ya kalau dari konsensus AHA sama ASA itu pertama kita kasih aspirin dulu nih, aspirin dulu loading dose. Jadi aspirin itu kan 1 tablet itu kan 80 mg. Kita kasih 4 tablet jadi 320 mg. Nah, nanti selanjutnya pasiennya dikasih clopidogrel sekali sehari jadi 75 mg per hari gitu. Kalau itu yang direkomendasikan ya. Nah, kalau enggak, kita bisa kasih aspirin 320 mg, kemudian besoknya kita kasih 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet gitu. Nah, atau kita bisa kasih CPG, clopidogrel 3 tablet. 3 tablet, kan 1 tablet itu 75 mg. Kita kasih 225 mg. Nah, besoknya kita kasih 1 tablet, 1 tablet, 1 tablet gitu. Jadi di pertama kita kasih, itu kita harus kasih loading dose dulu. Gitu. Nah, ini untuk efektif untuk mencegah rekurensi. Kemudian
Oke, terus, nah kalau misalkan stroke-nya itu ringan, ini kan tadi kasus mild stroke nggak dikasih ya. Terus kalau kasus mild stroke kita kasihnya apa? Kalau misalkan stroke-nya itu ringan, nah kita kasih kombinasi aspirin dan clopidogrel. Jadi dikasih dua-duanya, aspirin 1 tablet, clopidogrel 1 tablet. Itu kita kasih hingga 21 hari. Gitu. Nah, kemudian kalau stroke hemoragik ya sama, tadi kita terapi ABC, kemudian kita oksigenasi, pengendalian kejang. Nah, kalau ada kejang kita kasih diazepam bolus IV 5-10 mg, kemudian masuk ke algoritma status epileptikus ya, kalau dia nggak berhasil bisa dengan phenytoin atau phenobarbital. Kemudian kita lakukan pengendalian TIK. Dan penata laksanaan kondisi medik lain seperti hipoglikemi, hiperglikemi, antiemetik, manajemen suhu tubuh, dan lain-lain. Kemudian dirawat di ruang khusus, kemudian cari faktor koagulopati. Nah, kemudian kita koreksi. Kita lihat nih, apakah pasiennya mempunyai defisiensi faktor-faktor pembekuan atau trombositopenia. Nah, kalau misalkan dia ada defisiensi faktor-faktor pembekuan atau trombositopenia, ya berarti kita koreksi gitu, kita kasih transfusi trombosit gitu. Kemudian kita lihat, misalkan pasiennya itu mengkonsumsi antikoagulan, misalkan pasiennya itu ada riwayat penyakit jantung, terus dia mengkonsumsi warfarin, ya kita harus kasih antidotumnya, kayak misalkan warfarin. Warfarin itu kan dia antidotumnya adalah vitamin K ya, kita kasih vitamin K gitu. Atau dia mungkin minum misalkan antikoagulan yang terbaru ya, misalkan seperti rivaroxaban, dabigatran ya, kita kasih antidotumnya gitu. Terus kalau dia mengkonsumsi heparin, kita bisa kasih protamin sulfat gitu. Kemudian kita lakukan manajemen tekanan darah. Nah, bedanya sama stroke iskemik, kalau stroke iskemik itu kan nggak boleh diturunin kecuali dia udah mencapai 220/120. Kalau misalkan si stroke hemoragik ini, dia harus diturunin tekanan darahnya gitu. Hipertensi emergensinya dia itu adalah 180/110 gitu. Jadi dilakukan secepatnya dalam waktu 1 jam dengan target sistolnya itu di bawah 140. Nah, obatnya kita pakai obat-obatan IV seperti nicardipin, labetalol, esmolol gitu, atau diltiazem gitu. Kemudian mempertahankan CPP-nya itu 60-70 mmHg. Dan kita bisa kasih vasopresor seperti phenylephrine, dopamin, norepinefrin gitu. Dan dilakukan tata laksana pembedahan gitu seperti kraniotomi. Dan pasiennya biasanya dirujuk untuk rehab medik. Oke, kemudian ada cedera kepala. Nah, kalau cedera kepala ini dibagi menjadi cedera kepala yang primer dan sekunder. Nah, kalau yang primer ini adalah cedera yang terjadi akibat langsung dari kekuatan mekanik, seperti akselerasi rotasi, kompresi, peregangan akibat deselerasi, yang merusak jaringan otak saat terjadi trauma. Nah, biasanya kalau cederanya itu pada parenkim, itu dapat berupa kontusio, laserasi, atau diffuse axonal injury. Nah, sedangkan kalau cederanya itu pada pembuluh darah, itu dapat berupa epidural hematoma, subdural hematoma, intracranial hemorrhage. Nah, kalau misalkan cedera kepala sekunder, itu dia kerusakan sel yang terjadi setelah cedera kepala primer gitu. Biasanya seperti iskemik, pembengkakan otak, kerusakan akson, inflamasi gitu. Nah, sama kadang kalau pada kasus-kasus neurotrauma, itu kita bisa menemukan yang namanya mekanisme kup dan kontrakup. Jadi misalkan nih, ada orang, dia kepukul sama palu baseball, dia kepukulnya di bagian depan nih, tapi ntar yang perdarahan di bagian belakang. Itu namanya kontrakup ya. Nah, kalau misalkan dia dipukul di bagian depan, terus yang berdarah yang depan, itu namanya kup. Tapi kalau misalkan dia dipukulnya di depan yang berdarah belakang, itu namanya countercup. Itu dia merupakan secondary impact.
Kemudian jadi kalau misalkan ada kasus-kasus ya, misalkan ada trauma kepala primer, nah nanti itu dapat menimbulkan gejala yang ringan, sedang, berat, atau bahkan dia bisa letal gitu ya. Nah kalau yang ringan ya berarti memang dia cederanya minimal gitu. Nah sedangkan kalau yang moderate itu biasanya dia itu ada kasus cedera diffuse yang dapat menyebabkan adanya edema gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang severe biasanya dia itu cederanya cukup berat hingga menimbulkan edema yang dapat menyebabkan adanya herniasi gitu. Jadi ada penekanan nih, herniasi tentorial gitu. Nah, kemudian kalau letal biasanya udah ada mati batang otak gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan si secondary brain injury ini efeknya itu bisa terjadi hipotensi, hipoksia, infeksi, dan hematom. Oke. Kemudian patologi cedera kepala ini ada yang namanya commotion cerebri. Nah, di mana kalau commotion cerebri ini dia merupakan kehilangan fungsi neurologi sementara yang disebabkan oleh cedera kepala. Tapi kalau kita lihat itu dia nggak ada kelainan struktur gitu atau mikroskopis. Nah, biasanya kalau commotion ini dia manifestasinya nggak berat. Kemudian kesadarannya menurun kurang dari 30 menit. Kemudian kalau kita cek CT scan sama MRI-nya ini dia normal. Nah, kalau contusio itu dia adalah memar pada jaringan otak. Nah, dia terjadi oleh karena akselerasi dan deselerasi yang menyebabkan kerusakan pada parenkim otak dan perdarahan mikro. Nah, biasanya sering disertai dengan laserasi pada pia mater. Sering terjadi pada area frontal. Nah, ini untuk klasifikasinya ya dari trauma kepala. Kalau berdasarkan kategorinya, kalau minimal berarti ya dia GCS-nya masih bagus, kesadarannya masih bagus. Nggak ada penurunan kesadaran, nggak ada amnesia pasca trauma, kemudian nggak ada defisit neurologis, CT scan-nya juga masih normal. Terus kalau misalkan yang ringan itu dia GCS-nya ya dia bisa aja masih sadar, tapi bisa juga dia turun, tapi cuma 13 sampai 13 aja. Kemudian kalaupun dia penurunan kesadaran, itu dia kurang dari 10 menit. Amnesia pasca traumanya dia kurang dari 1 jam biasanya. Kemudian kalau kita cek CT scan-nya, dia dalam batas normal. Kemudian kalau yang sedang biasanya GCS-nya itu 9 sampai 12 dan biasanya udah ada penurunan kesadaran 10 menit sampai dengan 6 jam. Kemudian amnesia pasca trauma itu bisa sehari aja gitu. Ada defisit neurologis dan CT scan-nya abnormal. Sedangkan kalau yang berat, GCS-nya udah jelek banget, udah 3 sampai 8, penurunan kesadarannya udah lebih dari 6 jam, amnesia pasca traumanya lebih dari 24 jam, defisit neurologinya ada, dan CT scan-nya udah pasti abnormal. Nah, sekarang kita lihat perdarahan epidural ya. Nah, kalau perdarahan epidural itu kan berarti epi di atas kan, dural, dura mater gitu. Jadi dia di atas dura mater gitu. Dia di ruangan antara tengkorak dan dura mater. Nah, kenapa bisa terjadi epidural hematoma? Karena adanya ruptur pada arteri meninge media gitu. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak usia muda ya, dan paling sering pada kecelakaan lalu lintas. Nah, khasnya itu ada intervalusit. Nah, intervalusit itu apa? Intervalusit itu jadi dia merupakan suatu fenomena. Jadi misalkan ini pasien habis ketabrak mobil nih, terus dia pingsan. Terus pas lagi di jalan ke rumah sakit dia sadar. Terus sampai rumah sakit dia udah nggak sadar lagi. Jadi dia ada waktu sadar di antara dia nggak sadar gitu. Nah, kalau kita lihat CT scan-nya, itu dia perdarahannya, lesinya itu berbentuk biconvex, cembung ya, kayak gini ya, cembung.
Nah, kemudian biasanya ipsilateral dengan adanya fraktur tengkorak. Dan dia biasanya 85% terjadi di temporal. Sangat jarang dia terjadi di misalkan frontal kayak gini nih, jarang banget. Paling sering dia di temporal. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan pada kasus-kasus perdarahan kayak gini, kita lihat nih, si garis-garis tengahnya itu dia udah mulai kegeser nih biasanya. Nih, kayak kita lihat nih, kan garis tengahnya udah kegeser. Kan umumnya kan dia lurus ya begini. Ini enggak, ini dia udah mulai kegeser karena dia ada perdarahan ini nih, ada volume, ada pertambahan dari volume sehingga si otaknya kegencet gitu. Kemudian perdarahan subdural. Nah, kalau perdarahan subdural ini dia terjadi karena adanya robekan dari bridging vein. Nah, kita harus bisa bedakan ya antara si subdural sama epidural. Kalau epidural tadi itu kan dia yang ruptur adalah arteri, sehingga kan darahnya itu kan kalau arteri itu kan dia tekanannya tinggi ya, jadi langsung muncrat, dia biasanya langsung berat gitu ya. Sedangkan kalau misalkan bridging vein atau vena itu kan dia biasanya ada katup-katupnya ya, jadi darahnya itu nggak langsung keluar banyak gitu. Bahkan orang tuh kadang nggak sadar dia tuh ada si subdural hematoma gitu karena yang ruptur adalah si vena gitu. Jadi kadang nih dia bisa sampai subakut baru ketahuan tiba-tiba udah ada kayak gini gitu. Kemudian kalau subdural, sub itu di bawah, berarti dia di bawah dura, berarti dia di ruang antara dura mater dan aranoid. Nah, dia umumnya terjadi pada lansia dan biasanya dia kontralateral dengan fraktur. Kalau si epidural tadi kan ipsilateral dengan fraktur ya. Kalau ini dia enggak, dia kontralateral. Nah, karena yang robek itu adalah vena, jadi dia tuh bisa akut, bisa subakut, bisa kronis gitu. Nah, kalau misalkan akut, dia masih putih. Nah, kalau subakut biasanya gradasi nih, ada putihnya, ada hitamnya. Sedangkan kalau yang kronik dia biasanya hitam doang gitu. Tapi khasnya adalah dia bentuknya itu seperti bulan sabit gitu. Kalau tadi dia biconvex, kalau ini dia seperti bulan sabit gitu. Nah, ini untuk perbedaannya ya. Kalau misalkan epidural, itu dia di antara si tulang tengkorak dengan dura mater. Kalau misalkan subdural, itu dia di bawah dura mater, di atas aranoida mater. Kemudian kalau misalkan tadi epidural, dia darahnya darah arteri. Kalau yang subdural, dia darahnya darah vena. Gitu. Terus kalau yang epidural tadi, dia khasnya ada intervalusit gitu. Kalau subdural biasanya nyerinya itu semakin lama semakin berat. Terus biasanya pasiennya ada confusion ya atau bingung-bingung. Kemudian perdarahan subaranoid. Nah, kalau perdarahan subaranoid ini dia merupakan perdarahan dengan letak di antara aranoida mater dan pia mater. Nah, klinisnya pasiennya itu nyeri kepala ya, nyeri kepala yang sangat berat. Itu kita sebut sebagai thunderclap headache biasanya. Terus biasanya pasien yang ngeluh, ini dok nyeri kepala yang terburuk dalam hidup saya. Jadi kalau ditanyakan, Bu, dari 1 sampai 10 ini berapa, Bu? Oh ya 100 gitu. Karena seburuk itu nyeri kepalanya. Nah, kemudian dia itu klinisnya hilang kesadaran secara langsung dan dapat menimbulkan komplikasi hidrosefalus gitu. Sama biasanya komplikasi dari perdarahan subaranoid itu ada vasospasme. Makanya untuk mencegah vasospasme biasanya pasiennya kita berikan obat yang namanya nimodipin gitu. Itu untuk mencegah vasospasme. Kemudian, kalau perdarahan intraserebral ini merupakan perdarahan yang terbentuk pada jaringan otak sebagai akibat adanya robekan pembuluh darah oleh karena gaya akselerasi dan deselerasi trauma. Biasanya paling sering mengenai lobus frontal dan temporal. Nah, ini tadi bedanya ya. Kalau misalkan subaranoid, tadi selain dia yang bentuknya bintang perdarahannya, kalau pada kasus yang ringan ini dia kayak gini nih, dia hanya mengisi si girus-girusnya sama sulkus-sulkusnya gitu. Sedangkan kalau intracerebral ya dia di parenkimnya.
Kemudian ada yang namanya fraktur basis kranii. Nah, fraktur basis kranii ini dia klinisnya itu sesuai dengan daerah yang kena. Jadi dia dibagi jadi 3 nih, yang kena anterior, media, atau posterior. Kalau dia kenanya di anterior, maka dia gejalanya itu adalah rhinore. Jadi kayak orang mimisan gitu. Nah, nanti kita bisa menemukan yang namanya halo sign. Nah, halo sign ini adalah menandakan bahwa adanya kebocoran dari LCS. Kemudian ada rakun eye ini, jadi matanya nih kayak rakun gitu ya, kayak memar, kayak dipukulin gitu. Kalau yang media, gejalanya itu adalah otore. Jadi pasiennya itu keluar cairan dari telinga akibat dari kebocoran LCS. Dan biasanya ada gangguan dari nervus 7 dan nervus vestibularis atau nervus 8. Nah, kalau yang posterior, dia itu gejalanya adalah battle sign. Jadi dia memar pada mastoid gitu. Oke, nah kemudian indikasi-indikasi apa aja sih yang memerlukan CT scan gitu ya? Jadi misalkan GCS kurang dari 13, kesadaran yang menurun secara menetap, kurang dari 15 misalkan, terus tapi dia 2 jam setelah cedera, kemudian perilaku atau kognitif yang abnormal, usia lebih dari 60 tahun, defisit neurologis vokal, kecurigaan fraktur tulang tengkorak, muntah, terutama jika berulang, apalagi kalau kita curiga muntahnya itu muntah proyektil, nyeri kepala, agitasi, gelisah, apatis, fraktur, terus koagulopati. Nah, kemudian untuk kondisi-kondisi neurotrauma tadi, kita tata laksananya gimana? Sama kayak stroke tadi, ya kita harus ABC dulu nih, airway, breathing, sama circulation. Dan bedanya kalau trauma itu kita harus imobilisasi tulang belakang. Contohnya kayak gimana? Kita pasang collar neck. Gitu. Kenapa sih harus dilakukan imobilisasi tulang belakang? Karena kita takut nih kalau misalkan pasiennya itu ada fraktur servikal. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ada fraktur servikal terus habis itu nggak kita kasih collar neck, takutnya dia kena nervus phrenicusnya, ya dia ntar akan lumpuh diafragmanya, takutnya gitu. Makanya harus kita imobilisasi si tulang belakangnya. Kemudian kita cegah terjadinya kejang, posisinya kepalanya 30 derajat, leher nggak tertekuk. Kemudian pada pasien GCS kurang dari 8, perlu monitoring tekanan intrakranial, turunkan TIK, kontrol tekanan darah, dan suportif terhadap kondisi metabolik. Nah, indikasi untuk rujuk bedah syarafnya yaitu kalau misalkan potensial adanya kelainan pada CT scan. Kemudian koma persisten, GCS kurang dari 8 setelah dilakukan resusitasi awal. Kemudian GCS yang memburuk, defisit neurologi vokal progresif, dan adanya kejang tanpa perbaikan. Dan adanya kebocoran LCS. Kemudian ada diffuse axonal injury atau DAI, itu dia disebabkan oleh karena adanya akselerasi dan deselerasi secara cepat pada kepala, terutama jika terdapat gerakan rotasional. Nah, umumnya itu pada KLL atau kasus jatuh dari ketinggian. Nah, tapi kalau kita cek di CT scan, itu dia normal tuh. Tapi kalau misalkan kita cek secara patologi nih, misalkan ya anggaplah pasiennya udah meninggal, terus kita lakukan otopsi. Itu tuh nanti secara patologi kita bisa lihat ada kerusakan akson dan perdarahan-perdarahan mikro gitu ya pada ptekie gitu. Kemudian pasiennya itu hilang kesadaran sejak terjadinya cedera, ada disabilitas berat, dan vegetatif persisten. Padahal di CT scan-nya dia normal-normal aja gitu. Kemudian ada cedera vaskular diffuse, biasanya ada didominasi keterlibatan pembuluh darah dan dapat mengalami perdarahan dan ptekie pada otak tanpa didahului dengan diffuse axonal injury. Kemudian edema otak atau iskemia cerebral, nah ini dia terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama adanya vasodilatasi, yaitu meningkatnya volume darah ke otak. Kemudian rusaknya sawar darah otak, nah nanti ketika dia udah terjadi rusak
darah otak, kalau misalkan dia terjadi kebocoran cairan, maka akan menimbulkan edema vasogenik dan meningkatnya kandungan air di sel neuron SSP itu kita temukan pada kasus edema sitotoksik. Nah, edema vasogenik ini terjadi biasanya pada kasus-kasus seperti infeksi atau tumor. Nah, sedangkan kalau edema sitotoksik biasanya terjadi oleh karena perdarahan gitu, kayak contohnya stroke hemoragik atau mungkin pada kasus trauma kepala gitu. Kemudian, nah edema otak ini dapat meningkatkan TIK dan menurunkan perfusi dari otak gitu. Nah ini dia berpotensi untuk menyebabkan terjadinya herniasi. Oke. Kemudian kita masuk ke epilepsi. Nah, kalau epilepsi ini dia memiliki 3 kriteria diagnosis. Yang pertama itu adalah adanya kejang berulang lebih dari 2 kali, lebih dari 24 jam. Jadi misal hari ini kejang, terus besoknya dia kejang, tapi tanpa provokasi. Yang disebut sebagai provokasi itu apa? Contohnya kayak demam, atau mungkin electrolyte imbalance, misalkan seperti hiponatremi, hipernatremi gitu ya. Dia lebih dari 2 kali dan lebih dari 24 jam. Kalau dia lebih dari 2 kali tapi kurang dari 24 jam, itu kita belum bisa tegakkan itu epilepsi. Harus lebih dari 24 jam. Kemudian yang kedua, kejangnya baru 1 kali nih, tapi kita tahu bahwa dalam 10 tahun ke depan pasien ini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kejang berulang. Nah, contohnya pada kasus apa? Contohnya pada kasus misalkan seperti stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu kan kita tahu bahwa udah ada kerusakan nih dalam otaknya. Maka kita tahu, oh ini kejangnya mungkin banget nih untuk berulang. Itu kita bisa disebut sebagai epilepsi, tapi epilepsi yang simptomatik. Kalau tadi yang pertama, itu kan dia epilepsi idiopatik. Kalau misalkan yang kedua ini, itu kita biasanya sebut sebagai epilepsi simptomatik. Nah, kalau untuk yang ketiga, itu dia telah ditegakkan sindroma epilepsi. Nah, kalau untuk klasifikasi dari bangkitan epilepsi, itu kita bisa lihat ya, berdasarkan ILAE 1981, itu dibagi menjadi bangkitan parsial, bangkitan umum, dan kejang yang tidak tergolongkan atau tidak terklasifikasi. Nah, untuk yang parsial itu dibagi nih menjadi parsial sederhana, parsial kompleks, dan bangkitan parsial yang berkembang menjadi umum sekunder. Kita bahas dari yang bangkitan parsial sederhana dulu ya. Jadi kalau bangkitan parsial sederhana ini adalah satu-satunya kejang yang pasiennya sadar. Jadi dia misalkan kejang nih, tapi dia cuma tangannya doang yang kejang. Pasiennya sadar gitu. Terus bisa juga misalkan pasiennya itu manifestasinya sensorik, misalkan tiba-tiba tangannya kesemutan, tapi dia secara episodik. Gitu, itu bisa juga kita sebut sebagai bangkitan parsial sederhana. Nah, kalau parsial kompleks, itu pasiennya sudah ada perubahan kesadaran. Jadi pasiennya udah nggak sadar, tapi biasanya pasiennya masih bisa mempertahankan posisi. Dan biasanya setelah kejang itu kita bisa nemukan yang namanya automatisasi. Misalkan seperti mulutnya ngecap-ngecap, menghentak-hentakkan kaki, tepuk-tepuk tangan gitu. Nah, jadi kalau misalkan parsial kompleks, bedanya sama parsial sederhana tadi, kalau misalkan yang kompleks itu dia udah ada perubahan kesadaran sama udah ada automatisasi kalau yang kompleks. Nah, kemudian kalau bangkitan parsial yang menjadi umum sekunder, itu jadi awalnya dia kejang parsial dulu nih. Awalnya dia tangannya dulu misalkan yang kejang. Tapi lama-lama dia jadi kaku kelojotan seluruh tubuh. Itu namanya SGS atau parsial yang menjadi umum sekunder. Atau misalkan pasiennya itu matanya ngelirik dulu ke kanan, baru terus dia kejang seluruh tubuh. Atau mukanya nengok dulu dia ke kiri, terus dia kejang seluruh tubuh. Itu namanya parsial yang menjadi umum sekunder. Dan biasanya udah ada penurunan kesadaran. Dan biasanya nggak bisa mempertahankan posisi pasiennya.
gitu. Kemudian yang bangkitan umum ini dibagi menjadi yang konvulsif dan yang non-konvulsif. Di mana kalau untuk yang bangkitan umum ini dibagi yang pertama ada yang namanya bangkitan lena atau kita sebut sebagai absence seizure atau petit mal seizures gitu. Jadi kalau yang absence ini biasanya kalau kita lihat di film-film tuh pasiennya lagi nulis terus tiba-tiba dia bengong, terus dia nulis lagi. Dia biasanya periodenya sangat singkat dari 10 sampai 1 menit biasanya, 10 detik sampai 1 menit gitu. Kalau mioklonik dia seperti sinkop gitu ya, seperti hentakan gitu ya, seperti ya menghentak-hentakan gitu. Tapi nggak kayak klonik. Kalau klonik kan kelojotan gitu ya. Jadi kalau ini mioklonik nih bisa kan 1 menit tuh bisa ya mungkin 5 kali aja gitu hentakannya. Kemudian bangkitan klonik itu kelojotan, kalau tonik itu kaku, kalau atonik berarti ya dia kehilangan seluruh tonus ototnya gitu ya, jadi kayak orang pingsan gitu. Kalau tonik klonik itu berarti dia kaku dan kelojotan. Nama lainnya adalah grand mal seizure gitu. Nah, tapi kita lihat nih, ILAI itu ngeluarin konsensus terbaru tahun 2017. Nah, jadi kalau yang berdasarkan konsensus terbaru itu dibagi menjadi yang kejang vokal, terus generalized itu umum. Jadi kejang vokal sama kejang umum. Nah, kalau yang kejang vokal itu dibagi menjadi yang aware sama impaired awareness. Ingat aja, aware kan berarti pasiennya sadar. Kejang yang sadar apa? Ya berarti kejang yang parsial sederhana. Kalau impaired awareness itu ya berarti yang udah ada gangguan kesadaran berarti parsial kompleks gitu. Terus ada yang namanya vokal tuh bilateral. Vokal tuh bilateral berarti dia dari vokal terus kedua-duanya berarti SGS atau secondary generalized seizure. Kemudian tadi yang generalized dia sama ya, yang tonic-clonic, klonik, tonik, mioklonik, atonik gitu. Kemudian ada yang non-motor atau absence gitu. Oke. Nah, untuk tahapan kejang ya. Untuk tahapan kejang ini dia ada yang namanya preiktal. Preiktal itu dia misalkan nih pasien kejang siang. Nah, preiktal tuh dia paginya gitu. Jadi dia ada gejala prodromalnya seperti perubahan perilaku, perasaan lapar, perasaan berkeringat, hipotermi, mengantuk, dan sensitif biasanya. Kemudian iktal. Kalau iktal itu adalah sesaat sebelum kejang sampai dia kejang. Jadi misalkan nih pasiennya kejang, terus sebelumnya dia ada kesemutan dulu atau ada mual dulu. Nah, itu kita udah sebut sebagai iktal gitu. Nah, itu kita harus tanyakan apa pola kejangnya gimana, satu pola atau lebih. Kemudian waktu kejangnya gimana, aktivitas dan kesadaran pada saat pasiennya kejang gimana, sama tanda sesaat sebelum kejang apa gitu. Itu atau kita sebut sebagai aura. Kemudian postiktal, kondisi kesadarannya gimana? Ada gejala sisa atau enggak? Seperti thoughts paralysis. Nah, di mana thoughts paralysis itu dia ada gejala-gejala yang menetap ya, kayak misalkan habis kejang terus dia hemiparesis. Itu adalah thought paralysis. Gitu. Oke, kemudian tata laksananya ya. Nah, di mana kalau untuk tata laksana epilepsi itu tergantung nih dari si jenisnya ya. Kalau misalkan pada kasus-kasus seperti kejang yang absence. Nah, kalau absence itu dia tata laksana lini pertamanya itu adalah etosuximid, lamotrigine dan asam valproat gitu. Jadi yang pertama itu etosuximid, keduanya itu lamotrigine, yang ketiga tuh asam valproat. Nah, sedangkan kalau misalkan epilepsi yang dia tonik-klonik itu dia tata laksana lini pertamanya tuh carbamazepine, kemudian lamotrigine dan oxcarbamazepine, kemudian baru asam valproat. Kalau epilepsi umum idiopatik itu dia ada lamotrigine, asam valproat dan topiramate gitu. Itu untuk lini pertamanya.
Nah, kapan sih obat anti epilepsi itu dihentikan? Jadi setelah pasiennya itu minimal awalnya kan konsensusnya itu 3 tahun ya, tapi sekarang ada konsensus terbaru bahwa 2 tahun dia bebas bangkitan dan di EEG dia normal, maka pasiennya itu memiliki hak untuk menurunkan dosis, memiliki hak untuk meminta dokter untuk menurunkan dosis secara perlahan gitu. Jadi bukan dokternya yang nurunin ya. Jadi kalau misalkan dia udah 2 tahun terus dia bebas kejang, nanti si pasiennya bilang, dok saya kapan nih obatnya boleh diturunin, boleh nggak saya obatnya diturunin, kan saya udah 2 tahun nggak kejang, itu boleh tuh diturunin gitu. Jadi pasiennya punya hak untuk diturunkan dosisnya secara perlahan gitu. Kemudian status epileptikus. Nah, kalau status epileptikus itu adalah adanya 2 bangkitan atau lebih, dan di antara kedua bangkitan itu dia nggak ada perbaikan kesadaran. Jadi misalkan kejang pertama sama kejang kedua nih. Kejang pertama dia kejang, terus setelah itu dia nggak sadar, nggak ada perbaikan kesadaran, terus dia kejang lagi. Itu kita udah sebut sebagai status epileptikus. Nah, di mana kalau status epileptikus itu dibagi menjadi status epileptikus yang konvulsif dan non-konvulsif. Nah, kalau yang non-konvulsif berarti gimana? Kan pasiennya nggak kelihatan dia kejang atau enggak. Ya berarti dia ditegakkannya melalui EEG gitu. Nah, biasanya dicurigainya gimana? Misalkan dia pasien penurunan kesadaran, kita CT scan nggak ada kelainan, kita cek darah nggak ada kelainan, ya itu kita harus curiga nih, jangan-jangan dia NCSE, dia non-konvulsif status epileptikus gitu. Maka kita EEG, kita lihat nih nanti kalau adanya perlambatan pada gelombang otak, ya berarti dia NCSE gitu. Atau misalkan kalau dia nggak ada EEG gimana? Kita kasih dia zepam, dia membaik, berarti tegak tuh NCSE gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dia status epileptikus itu algoritmanya kayak gimana gitu ya. Yang pertama pasti ABC dulu nih, airway, breathing, sama circulation. Nah, kemudian kita kasih benzodiazepam nih. Nah, kalau di Indonesia kita pakai diazepam terlebih dahulu. Diazepam dengan dosis 20 mg ya. 20 mg IV. Kalau misalkan dia nggak berhasil boleh diulang. Kalau misalkan dia tetap masih kejang, ya berarti kita bisa kasih phenytoin atau phenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan intravena gitu. Kemudian kalau misalkan masih nggak berhasil juga, kita boleh ulang tuh phenytoin, tapi dosisnya setengahnya, jadi 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau misalkan dia nggak berhasil juga, masih kejang, maka kita bisa masukin ke ICU, kita bisa berikan midazolam ataupun propofol, atau bisa kita kasih pentobarbital juga gitu. Oke. Kemudian vertigo ya, dimana kalau vertigo ini merupakan sensasi abnormal berupa gerakan berputar gitu ya. Kadang vertigo itu dia penyebabnya ada yang vestibular sama non vestibular. Nah, dimana kalau yang vestibular itu dia ada yang sentral sama ada yang perifer. Nah, kalau yang sentral berarti dia etiologinya itu ya di kepala gitu, intrakranial. Sedangkan kalau yang perifer itu berarti biasanya lebih sering di telinga gitu ya, di kanalis semisirkularis atau nervus vestibularis. Nah, kalau yang sentral, etiologinya nih paling sering stroke pada cerebellum atau vertebrobasilar insufficiency, akustik neuroma, tumor gitu. Nah, kalau misalkan yang perifer, itu biasanya etiologinya tuh ada di telinga. Misalkan dia otitis media kronis yang tidak tertata laksana dengan baik sehingga dia terjadi labirinitis, kemudian Meniere disease, BPPV, ini yang paling sering BPPV ya, neuritis vestibularis gitu, obat-obatan ototoksik, motion sickness gitu. Nah, kalau yang perifer, yang paling sering ini adalah BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Jadi namanya aja positional, berarti dia diperberat dengan adanya perubahan posisi gitu. Nah, kalau BPPV itu biasanya
untuk mendiagnosis itu kita lakukan pemeriksaan yang namanya Dix-Hallpike. Nah, jadi pasiennya itu kita provokasi nistagmusnya. Ketika dia dilakukan Dix-Hallpike itu terus dia ada nistagmus, maka bisa tegak tuh BPPV gitu. Nah, kalau Meniere disease itu ada triasnya. Triasnya tuh apa? Itu adalah vertigo yang pertama, kedua penurunan pendengaran dan adanya tinnitus. Itu untuk trias Meniere disease. Kalau labirinitis biasanya pasiennya itu ada riwayat OMSK yang tidak tertata laksana dengan baik gitu. Kemudian akustik neuroma dia mirip dengan Meniere tapi terjadinya bilateral. Nah ini dia sebenarnya udah masuk yang sentral ya, akustik neuroma sama stroke. Nah kalau stroke ini biasanya disertai dengan defisit neurologis. Nah, untuk pemeriksaan fisik khusus untuk vertigo, itu ada pemeriksaan nistagmus, ada Romberg dipertajam, Fukuda, tandem gait, gitu ya. Manuver Dix-Hallpike ini biasanya untuk PPPV. Nah, ini Romberg ya, untuk membedakan dia itu perifer atau sentral gitu. Biasanya kalau Romberg yang buka mata dia jatuh, dia biasanya ke arah sentral. Tapi kalau dia tutup mata baru jatuh, biasanya yang perifer gitu. Nah, tata laksananya biasanya kita berikan beta histin ya 3 kali 8 mg. Atau kita bisa kasih juga kalsium entry blocker seperti flunarizin atau sinarizin. Bisa kita kasih dimenhidrinat juga 3 kali 50 mg. Sama biasanya kalau BPPV itu ada beberapa manuver ya. Nah, biasanya yang dapat dilakukan oleh pasiennya sendiri itu namanya manuver Brenderov. Kemudian trauma medula spinalis. Nah, kalau trauma medula spinalis ini kita menilai dengan ASIA score namanya. Nah, ASIA score ini ada A, B, C, D, E. Nah, di mana kalau E itu dia normal ya. Jadi dia fungsi dari motorik sama sensoriknya itu dia normal. Nah, kalau yang A atau kita sebut sebagai complete spinal transaction, di mana dia ini nggak ada fungsi motorik dan sensorik sampai dengan sakral 4 sampai sakral 5. Kemudian ada yang B, kalau yang B ini dia incomplete. Nah, kalau incomplete ini dia fungsi sensoriknya masih bagus, tapi motoriknya terganggu gitu. Kemudian kalau yang C, dia fungsi motoriknya ini dia terganggu di bawah level, tapi otot-otot motorik utamanya masih punya kekuatan kurang dari 3. Kalau yang tadi, yang B ini dia biasanya udah plagi nih, motoriknya dia plagi, tapi sensoriknya masih bagus gitu. Nah, kalau yang D, yang incomplete itu dia motoriknya lebih dari 3. Kalau misalkan yang E normal tadi. Oke. Terus ada sindroma spinalis sentral, yaitu ada hematomilia. Etiologinya itu oleh karena hematomielina, terus ada trauma spinal dan hiperekstensi leher. Nah, gejalanya itu biasanya ada injury pada traktus kortikospinal lateral, terus habis itu ada paresis lengan yang lebih berat dibandingkan dengan tungkai, adanya gangguan fungsi sensorik bervariasi di ujung distal lengan, disosiasi sensibilitas, dan gangguan fungsi otonom. Kemudian ada disfungsi miksi, defekasi, dan seksual. Nah, kalau sindroma spinalis anterior itu biasanya paresis LMN setinggi lesi dan UMN di bawah lesi, dan adanya gangguan sensasi nyeri dan suhu di bawah lesi. Dan biasanya ada gangguan ekstroseptif dan proprioseptifnya itu biasanya lebih normal. Yang terganggu itu sih gangguan eksteroseptifnya. Kalau proprioseptif, kemudian vibrasi itu biasanya dia masih normal. Kalau yang posterior itu biasanya ada gangguan vibrasi dan proprioseptif, tapi fungsi motorik, nyeri, raba sama suhunya dia normal gitu. Kalau Brown-Sequard syndrome itu dia gangguan nyeri raba suhunya di kontralateral lesi, tapi gangguan proprioseptifnya seperti vibrasi itu dia di ipsilateral gitu.
Kalau sindroma konus medularis itu dia biasanya gangguan sensorik bilateral disosiasi sensibilitas. Kemudian refleks asilesebia negatif tapi pastelanya dia positif. Kemudian ada disfungsi pada sphincter, ereksi dan ejakulasi. Nah, kemudian dia itu biasanya kalau yang bedain si konus medularis sama cauda equina, dia motoriknya itu simetris gitu. Jadi misalkan yang kanannya itu 2-2-2, yang kiri 3-3-3 gitu. Nah, kalau misalkan enggak, misalnya simetris itu maksudnya dia 2-2-2 ya berarti 2-2-2. Nah, kalau yang cauda equina dia asimetris. Jadi misalkan 2-2-3-3 atau misalkan 2-2-2 3-3-3 gitu. Itu dia asimetris itu pada cauda equina syndrome. Kemudian pada cauda equina juga ditemukan adanya gangguan sensibilitas gitu. Sama adanya gangguan sphincter, timbul lambat, ringan, dan jarang terjadi disfungsi seksual. Tata laksananya yaitu ada imobilisasi, terus kita tata laksana primary survey dan secondary survey juga ya. Jangan lupa kita kasih collar neck juga gitu. Nah, dan pada trauma medula spinalis ini kita harus memberikan steroid ya, bolus gitu dengan metilprednisolon 30 mg per kilogram berat badan bolus IV selama 15 menit. Kemudian kita tunggu 45 menit dan dilanjutkan infus 5,4 mg per kilogram berat badan per jam selama 23 jam. Nah, tapi ini harus diberikan kalau dia kurang dari 3 jam gitu. Karena kalau lebih dari 8 jam kadang-kadang udah nggak ditemukan adanya manfaat gitu. Kemudian nyeri punggung bawah ya, di mana biasanya berhubungan dengan faktor resikonya itu pekerjaan, seperti mengangkat benda-benda yang berat, membungkuk, jinjit gitu. Biasanya nyerinya itu menjalar sampai ke tungkai. Nah, biasanya untuk pemeriksaan fisiknya kita lakukan yang namanya tes LASEK ya, gitu. Kemudian tes konfirmasi itu dengan tes Bragard. Kemudian kita juga bisa lakukan tes Sicard dengan caranya itu seperti tes LASEK tapi ditambah dengan dorsofleksi ibu jari kaki. Gitu. Kemudian tes refleks tendon Achilles sama tes sensorik juga. Nah, ini lasek sama kernik ya. Jadi, kita luruskan kakinya, kita ekstensikan. Kalau dia kurang dari 70 derajat udah nyeri, berarti dia laseknya itu positif. Kemudian, kalau kernik ya, normalnya itu dia lebih dari 130 derajat. Kemudian kita masuk ke nyeri ya, di mana nyeri itu berdasarkan patofisiologinya dibagi menjadi nyeri nosiseptif, neuropati, dan nyeri campuran. Nah, kalau nyeri nosiseptif itu biasanya nyerinya itu terbatas pada jaringan, sedangkan kalau neuropati biasanya nyerinya itu gangguannya pada sarafnya. Sedangkan kalau mixed type atau campuran itu berarti ada nyeri nosiseptifnya dan ada nyeri neuropatinya gitu. Kemudian kalau berdasarkan onsetnya atau waktunya itu dibagi menjadi akut dan kronik. Kemudian, nah ini ya, nyeri nosiseptif tuh biasanya nggak ada idiosinkrasi dan biasanya sama pada semua orang. Dan biasanya ada stimulus dan nyeri. Jadi kalau ada stimulus dia akan nyeri gitu ya. Dan dia sifatnya itu hiperestesia dan dia luas sesuai dengan lokasi stimulus. Kalau misalkan neuropati itu dia ada idiosinkrasi dan biasanya nyerinya tuh nggak sama pada semua orang. Kemudian gejala simpatisnya ada, kemudian walaupun dia nggak ada stimulus tapi tetap nyeri gitu. Kemudian dia ada hiperalgesia, hiperpatesia, dan allodynia. Dia meluas dan menjalar sesuai dengan penjalaran dari saraf yang terkenanya. Nah, kemudian ini ya, tadi saya udah sempat nyinggung pas menjelaskan tentang neuralgia trigeminal ya. Jadi kalau anestesi lokal, kemudian obat antisteroid yang
obat antiinflamasi non-steroid itu dia hanya terbatas pada jaringan gitu ya. Jadi dia hanya di jaringan aja, dia nggak ke sarafnya. Nah, sedangkan kalau misalkan antidepresan atau antikonvulsan itu dia bisa masuk ke dalam saraf. Makanya kalau nyerinya itu neuropati, kita biasanya kasih antidepresan dan antikonvulsan. Sedangkan kalau obat antiinflamasi non-steroid kita berikan pada kasus-kasus nyeri nosiseptif gitu. Nah, kalau misalkan dia nyerinya itu ringan, kita bisa berikan NSAID. Kalau misalkan dia nyerinya itu sedang ya, derajat 2 itu kita bisa berikan weak opioid. Weak opioid itu contohnya apa? Seperti kodein biasanya. Kemudian kalau misalkan dia nyerinya itu berat, derajat 3 tuh kita bisa berikan opioid kuat seperti morfin. Kalau misalkan 4 itu bisa kita injeksi blok saraf, injeksi epidural gitu. Kemudian spondilitis TB. Nah, kalau spondilitis TB ini biasanya ya pasiennya itu kan nyeri punggung ya. Nyeri punggung kadang tuh menjalar sampai ke perut biasanya. Terus habis itu ada kontak dengan pasien TB biasanya. Nah, cuman kalau spondilitis TB ini biasanya nggak didahului dengan TB paru gitu. Jadi pasiennya tiba-tiba demam, terus nyeri punggung, terus intensitasnya makin lama makin berat gitu. Nah, itu kita harus curiga ke arah spondilitis TB. Nah, nanti biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan MRI tulang belakang dengan kontras, itu kita bisa menemukan adanya abses pada si abses yang menekan pada kanalis spinalisnya gitu. Kemudian diagnosis bandingnya itu ada spondilitis pyogenik, tumor medula spinalis. Pemeriksaan penunjangnya gold standarnya itu adalah MRI tulang belakang dengan kontras. Nah, untuk tata laksananya kita bisa berikan OAT, steroid, edukasi, diet, tinggi karbohidrat, tinggi protein. Dan kalau misalkan absesnya itu dia udah besar banget, itu kita bisa lakukan tata laksana operatif, yaitu koreksi tulang belakang. Kemudian kita masuk ke gangguan gerak, di mana gangguan gerak itu dia ada akatisia, di mana dia seperti restlessness ya. Kemudian ada aktaksia yaitu inkoordinasi pada saat melakukan aktivitas-aktivitas motorik. Kemudian atetosis yaitu gerakan yang lambat, kemudian seperti menari Bali gitu ya. Kemudian ada balismus, itu gerakan dengan amplitudo yang besar, irreguler, non-ritmik, dan cepat. Kemudian ada Korea. Korea itu dia gerakannya seperti apa ya, menghentakkan gitu, tapi dia low amplitude dan dia irregular. Kemudian ada dystonia gitu, yaitu kontraksi yang berlebihan gitu ya. Dan ada myoklonus, itu seperti orang kaget, involuntar gitu. Kemudian ada Parkinsonisme, itu dia ada bradykinesia, rigiditas, tremor, dan postural instability. Kemudian ada tremor juga, yaitu gerakan yang ritmik, reguler, dan mempengaruhi satu atau beberapa bagian badan. Kemudian kita bahas untuk Parkinson. Nah, untuk Parkinson sendiri, itu dia itu bisa disebabkan oleh karena adanya disfungsi dari imun, kemudian stres oksidatif, kemudian adanya abnormal protein processing, itu menyebabkan adanya penurunan dari neuron dopaminergik pada substansia nigra, sehingga produksi dari dopamine itu dia berkurang. Nah, kemudian ketika produksi dopamine itu berkurang, maka akan menimbulkan adanya mekanisme kompensasi. Nah, tapi ternyata tidak berhasil nih. Sehingga akan terjadi kompensatory mekanisme yang fail, yang gagal, sehingga nanti penurunan aktivasi dari direct basal ganglia pathway dan penurunan dari penghambatan dari indirect ganglia pathway, sehingga nanti pasiennya itu akan menimbulkan gejala seperti bradykinesia dan
adanya postural instability dan adanya tremor gitu. Nah, nanti biasanya kita bisa menemukan pasiennya itu resting tremor, kemudian adanya coccygeal rigiditas gitu. Nah, kalau kita lihat dari klinisnya si pasien itu nanti mukanya itu seperti pakai topeng gitu atau kita sebut sebagai masked face. Nah, di mana di sini nanti matanya itu terbuka dengan lebar, kemudian mulutnya menganga dan immobile. Kemudian adanya resting tremor dan pasiennya biasanya jalannya itu agak nunduk, tangannya ke depan gitu. Nah, ini postur yang sangat khas pada orang-orang dengan Parkinson. Kemudian pasiennya itu sering banget jatuh. Nah, untuk algoritma penata laksanaannya, kalau kita lihat berdasarkan usianya. Nah, kalau misalkan usianya kurang dari 60 tahun, kita bisa berikan yang namanya pramipexole gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 60 tahun, kita berikan levodopa. Kemudian Bell's palsy. Nah, kalau Bell's palsy ini dia gangguan yang disebabkan oleh karena kerusakan pada nervus 7 sehingga menimbulkan paresis dan hipestesi. Nah, onsetnya ini terjadi mendadak diduga oleh karena adanya reaktivasi virus seperti herpes, mumps, Epstein-Barr. Nah, tata laksananya kalau misalkan pada Bell's palsy kan manifestasinya itu kan dia paresis nervus 7 perifer ya. Nah, dia hanya paresis nervus 7 perifer aja gitu. Kita nggak menemukan defisit neurologi vokal lainnya. Tata laksananya adalah drug of choice-nya itu prednisone dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 60 mg per kilogram berat badan selama 7 hari, kemudian di tapering off. Kemudian karena diduga karena reaktivasi virus, kita juga bisa berikan asiklovir 5 kali 800 mg selama 10 hari. Dan kita bisa berikan vitamin B kompleks. Kemudian carpal tunnel syndrome itu dia terjadi oleh karena adanya kompresi pada nervus medianus sehingga si nervus medianusnya itu dia terjebak dan akan menimbulkan manifestasi berupa nyeri, parestesi dan kelemahan otot pada tangan. Untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa lakukan Valen test selama 30 detik. Kalau dia muncul nyeri maka dia positif. Kemudian tinel sign. Jadi kita perkusi pada nervus medianusnya. Kalau dia ada rasa sensasi seperti kesetrum dan nyeri itu maka tinel sign-nya positif. Kemudian ada luti sign juga dan ada pemeriksaan penunjangnya, itu kita bisa lakukan EMG dan KHS. Tata laksananya kita berikan obat anti epilepsi dan NSAID karena ini dia merupakan nyeri yang campuran ya. Kalau nyeri campuran berarti kita harus obati nosiseptifnya dan neuropatinya. Jadi kita berikan NSAID dan juga OAE gitu. Kemudian Guillain-Barré syndrome. Kalau Guillain-Barré syndrome ini, nama lainnya adalah AIDP, yaitu Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. Itu nama lainnya. Jadi dia merupakan inflamasi demyelinisasi polineuropati akut yang ditandai dengan kelemahan motorik, paralisis, dan hiporefleksia simetris yang berlangsung secara ascendens progresif. Bisa disertai dengan gejala motorik, gejala sensorik atau otonom. Nah, biasanya didahului oleh infeksi. Jadi biasanya kadang tuh pasiennya itu 2 minggu yang lalu saya ini dok, diare dok. Terus tiba-tiba sekarang kakinya ini lumpuh dok gitu. Terus atau misalkan saya dulu flu dok 2 minggu yang lalu, tapi kok sekarang tiba-tiba kakinya jadi lumpuh ya. Nah, khasnya kalau pada GBS itu dia merupakan kelemahan ascending. Jadi dia itu kelemahannya dari kaki, terus dia menjalar ke atas, naik lagi ke tangan gitu. Nah, pemeriksaan penunjangnya kita lakukan lumbal fungsi. Nah, kalau misalkan pada lumbal fungsi ditemukan disosiasi sitoalbumin, maka bisa kita tegakkan sebagai GBS. Terus kita bisa lakukan pemeriksaan EMG dan KHS juga. EMG itu elektromiografi, KHS itu kecepatan hantar saraf.
Tata laksananya, karena ini dia merupakan suatu proses autoimun, kita bisa lakukan IVIG dan plasmaparesis. Gitu. Nah, ini ya, jadi GBS itu AIDP. Kemudian miastenia gravis. Nah, kalau miastenia gravis ini merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan kelemahan fluktuatif pada otot-otot ekstraokular, bulbar, dan otot-otot proksimal yang memburuk saat aktivitas dan membaik dengan istirahat. Nah, kemudian adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin, ini dia menyebabkan si asetilkolinnya ini nggak bisa nempel pada reseptornya gitu, sehingga pasiennya ini akan terjadi lumpuh gitu. Jadi biasanya kalau miastenia gravis ini dia lumpuhnya itu setelah melakukan aktivitas banyak atau biasanya pada sore hari. Nah, tapi nanti pada saat dia istirahat dia akan membaik gitu. Nah, untuk gejalanya ada gejala okular yaitu ptosis dan diplopia dan gejala bulbar seperti disfoni, dysarthria, disfagia, kelumpuhan otot wajah gitu. Kemudian lehernya kaku, nyeri, sulit digerakkan, dan ekstremitas atas biasanya terjadi kelemahan. Nah, kalau misalkan dia udah krisis, biasanya ada gangguan pernapasan gitu. Udah otot diafragmanya yang lumpuh gitu. Nah ini ya, jadi biasanya kadang tuh keluhannya, ya dok saya kok kalau udah sore matanya kok turun, nggak bisa naik lagi gitu. Gitu. Nah ini ya, jadi dia ada diplopia, posisi matanya dia berubah, ptosis gitu. Kemudian untuk tata laksananya, karena ini merupakan suatu gangguan pada reseptor asetilkolinnya ya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita cegah si asetilkolinnya itu untuk dimetabolisme. Jadi kita berikan asetilkolin esterase inhibitor yaitu piridostigmin dengan dosis 30 sampai 120 mg per 3 sampai 4 jam per oral. Kemudian kita bisa berikan juga steroid yaitu prednison dengan dosis awal 10 sampai 20 mg dinaikkan secara bertahap 5 sampai 10 mg per minggu maksimal 120 mg per 6 jam per oral. Kemudian karena ini merupakan suatu proses autoimun, kita juga bisa lakukan plasma exchange dan IVIG. Nah, biasanya kalau miastenia gravis ini dia diduga oleh karena adanya timoma ya, jadi tumor pada timus sehingga kita bisa lakukan timektomi. Nah, ini kalau misalkan kita kalau ada krisis itu kita harus bedakan ini dia itu krisis miastenik atau krisis kolinergik gitu. Nah, bedainnya gimana? Nah, kalau krisis miastenik ini kan dia diprovokasi oleh eksaserbasi dari miastenia gravis. Nah, kalau misalkan krisis kolinergik itu dia merupakan kelemahan neuromuskular dan otot pernapasan akibat penggunaan kolin esterase inhibitor. Jadi, penggunaan piridostigmin dengan dosis yang tinggi itu bisa menimbulkan krisis kolinergik. Nah, bedainnya gimana? Kalau krisis miastenik, heart rate-nya dia takikardi, sedangkan kalau kolinergik dia bradikardi. Kemudian kalau misalkan ototnya itu kalau krisis kolinergik dia ada vasikulasinya. Kemudian kita lihat pupilnya. Kalau krisis miastenik dia pupilnya itu normal atau dia membesar atau midriasis. Sedangkan kalau kolinergik itu dia pupilnya mengecil. Kemudian untuk skinnya itu biasanya kalau misalkan krisis miastenik tuh pucat. Kalau krisis kolinergik itu dia warnanya itu merah biasanya. Kemudian gastrointestinalnya biasanya kalau krisis kolinergik ada diare. Kemudian hipersekresi juga kalau pada krisis kolinergik. Dan edroporium testnya biasanya memburuk ya. Sedangkan kalau krisis miastenik dia membaik. Oke, kemudian gangguan fungsi luhur itu biasanya kita temukan juga adanya mild cognitive impairment ya. Jadi adanya kemunduran kognitif ringan yang mempengaruhi memori atau tipe amnestik atau bahasa atensi visual spasial atau itu kita sebut sebagai non amnestik. Nah, kalau mild cognitive impairment batasannya itu
adalah si ADL-nya atau activity daily living-nya. Jadi kalau dia masih bisa beraktivitas dengan mandiri, masih bisa beraktivitas dengan normal, itu dia kita sebut sebagai mild cognitive impairment. Nah, tapi kalau dia ADL-nya udah terganggu, itu biasanya kita udah sebut sebagai demensia biasanya. Jadi dia gangguan fungsi luhur yang multiple dan biasanya dapat terjadi gangguan emosi, perilaku, dan biasanya ADL-nya udah buruk. Nah, kalau demensia vaskuler biasanya terjadi akibat stroke gitu, akibat penyakit cerebrovaskuler. Nah, untuk tata laksana demensianya, biasanya kita bisa berikan penghambat kolinesterase seperti donepezil dengan dosis awal 5 mg per hari, kemudian dinaikkan menjadi 10 mg per hari. Terus ada galantamin dengan dosis awal 8 mg per hari dan dosisnya dinaikkan setiap bulan 8 mg per hari sampai dosis maksimal 24 mg per hari. Kemudian ada rivastigmin dengan dosis awal 2 kali 1,5 mg per hari dan setiap bulan dosisnya dinaikkan 2 kali 1,5 mg per hari hingga dosis maksimalnya 2 kali 6 mg per hari. Kemudian kalau nggak ada kolinesterase inhibitor, kita juga bisa berikan NMDA reseptor inhibitor. Itu kita bisa berikan mematin dengan dosis awal 5 mg per hari setelah 1 minggu. Kemudian dinaikkan menjadi 2 kali 5 mg per hari dan seterusnya hingga maksimal 2 kali 10 mg per hari. Kemudian afasia. Nah, kalau afasia ini dia merupakan gangguan fungsi bahasa karena kerusakan pusat bahasa di otak. Nah, penyebab terseringnya itu adalah stroke, terutama stroke dengan kasus yang emboli ya. Nah, di mana kalau misalkan pusat bahasa motorik yang kena, pusat bahasa motorik itu kan dia area Broca, sedangkan kalau pusat bahasa sensorik itu adalah Wernicke ya, area Wernicke gitu. Nah, biasanya afasia itu disertai dengan hemiparesis dextra. Nah, tata laksananya kita bisa berikan piracetam, donepezil, dan bromokriptin. Nah, untuk klasifikasi dari afasianya sendiri, itu kita harus lihat dari 3 aspek ya. Jadi, pasiennya ini fluent atau enggak, bicaranya lancar atau enggak. Kemudian, apa yang dibicarakan itu komprehensif atau enggak. Kemudian, berulang atau enggak. Nah, bukan berulang atau enggak, maksudnya ketika pasiennya itu diberikan disuruh mengulang, dia bisa atau enggak. Nah, kalau fluent itu berarti pasiennya ngomongnya lancar atau enggak. Kalau dia ngomongnya lancar, berarti kita harus lihat nih pasiennya komprehensif atau enggak ngomongnya. Kalau dia komprehensif, kemudian dia disuruh ngulang juga bisa, itu kita sebut, kita suruh nih pasiennya menamakan benda. Kalau dia nggak bisa menamakan benda, maka itu namanya afasia anomik. Nah, kalau misalkan dia fluent nih, pasiennya ngomongnya lancar, kemudian komprehensif, disuruh mengikuti perintah juga bisa, tapi dia disuruh mengulang apa yang diucapkan dia nggak bisa, itu namanya afasia konduktif. Terus kemudian kalau misalkan dia ngomongnya lancar, tapi nggak komprehensif gitu. Jadi misalkan pasiennya diajak ngomong, dikasih perintah, dia nggak bisa mengikuti gitu ya. Terus habis itu disuruh mengulang, bisa atau nggak? Kalau dia bisa mengulang, berarti transkortikal sensori afasia. Nah, sedangkan kalau misalkan dia itu nggak bisa mengulang, berarti kita sebut sebagai afasia Wernicke atau afasia sensorik. Kemudian sekarang kalau misalkan dia itu dia nggak fluent ya, nggak fluent, terus habis itu kita suruh nih pasiennya, bisa nggak dia mengikuti perintah. Kalau misalkan dia masih bisa mengikuti perintah, terus dia disuruh mengulang dia bisa, dia berarti transkortikal motorik afasia. Nah, sedangkan kalau misalkan dia nggak bisa mengulang, tapi dia bisa mengikuti perintah, dia nggak bisa ngomong, itu namanya afasia Broca. Nah, kalau dia nggak fluent, terus disuruh ngikutin perintah dia juga nggak bisa, dan dia nggak disuruh ngulang nggak bisa, berarti dia afasia global. Nah, sedangkan kalau dia nggak fluent,
terus dia disuruh mengikuti perintah dia nggak bisa, terus habis itu disuruh ngulang dia bisa, itu namanya afasia transkortikal yang mixed type. Gitu. Oke. Oke, udah selesai. Oke, sepertinya udah banyak yang bertanya ya. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Nanti kalau yang mau tanya boleh di chat aja ya. Ini ada pertanyaan dari Melinda. Mohon izin bertanya dokter untuk membedakan BPPV kanalis semisirkularis yang posterior dan horizontal atau lateral. Bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Nah jadi kalau untuk menentukan posisi secara klinis itu kita nggak bisa membedakan, tapi kita bisa ngecek dari pemeriksaan penunjang. Biasanya CT scan itu nanti kita bisa lihat adanya otolit gitu. Jadi kalau misalkan BPPV itu kan dia terjadi karena adanya batu ya, jadi sumbatan otolit atau kita sebut batu itu pada kanalis semisirkularis. Nah untuk ngelihat itu biasanya kita lakukan CT scan dengan kontras, biasanya kita bisa ngelihat di mana untuk sumbatan otolitnya. Tapi kalau misalkan kita disuruh cek secara klinis itu nggak bisa dibedakan gitu, sama aja. Oke, itu untuk Melinda ya. Sampai sini Melinda ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Terima kasih dokter udah jelas. Oke, kemudian selamat malam dokter. Bagaimana ya dokter cara membedakan pasien stroke dengan afasia motorik dengan disartria berat? Kemudian untuk pemberian steroid pada miastenia gravis, apakah ada derajat-derajat keparahan tertentu untuk mencegah konsumsi steroid yang berlebihan? Terima kasih banyak dokter untuk arahan dan jawaban dari dokter. Nah, untuk pasien stroke ya, jadi pasien stroke biasanya kalau afasia itu terjadinya pada kasus-kasus emboli gitu. Nah, kalau disartria biasanya nggak harus emboli, pada kasus trombus pun itu juga bisa kita temukan ada yang namanya disartria. Nah, tapi kalau untuk ngecek lebih lanjut biasanya itu dengan pemeriksaan penunjang namanya MRI dengan sequence DWI. Nah, itu kita bisa lihat tuh sumbatannya tuh ada di mana, sehingga kita bisa lihat kira-kira yang kena sumbatan ini adalah pusat bahasa atau bukan, atau memang hanya motorik pada lidahnya gitu. Jadi kita bisa lihat berdasarkan dari lokasi sumbatannya itu ada di mana gitu. Itu untuk membedakan si afasia motorik dengan disartria berat. Nah, kemudian kalau untuk pemberian steroid pada miastenia gravis, apakah harus ada standar derajat keparahan tertentu? Nggak ada, karena yang namanya autoimun itu kita harus memberikan imunosupresan. Makanya pada kasus miastenia gravis, pada kasus awal pun kita tetap kasih steroid gitu. Untuk lus sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah jelas? Sudah jelas dokter, terima kasih banyak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Melinda. Mohon izin bertanya lagi dokter, bedanya hiperalgesia dengan allodynia apa ya dok? Misal seperti nyeri, pasien merasa nyeri pada saat ditusuk ketika pipinya terkena tiupan angina, itu disebut hiperalgesia atau allodynia ya. Jadi itu simpelnya gini, jadi kalau misalkan hiperalgesia itu adalah respon yang berlebihan terhadap stimulus yang secara normal dia menimbulkan nyeri. Itu namanya hiperalgesia. Kalau allodynia itu dia nyeri yang disebabkan stimulus yang padahal sebenarnya itu nggak menyebabkan nyeri. Jadi kalau misalkan pertanyaan kamu, misal
Misal pasien merasa nyeri seperti ditusuk ketika pipinya terkena tiupan angin. Ya berarti itu alodinia, karena kan normalnya tiupan angin itu nggak menyebabkan nyeri. Sedangkan kalau hiperalgesia itu dia emang normalnya menimbulkan nyeri, tapi menghasilkan respon yang berlebihan. Kalau alodinia, dia sebenarnya stimulusnya itu nggak menimbulkan nyeri, tapi pada pasien itu jadi nyeri gitu. Paham nggak, Melinda? Berarti alodinia ya dok? Iya benar alodinia. Karena tiupan angin itu kan normalnya nggak menimbulkan nyeri. Oke. Kemudian Feli izin bertanya untuk membedakan gangguan Broca dan Wernicke gimana? Oh ini maksudnya afasia ya. Nah, kalau misalkan afasia Broca atau kita sebut sebagai afasia motorik. Intinya gini, afasia Broca atau afasia motorik, ingat aja, motorik. Berarti motornya yang rusak. Jadi sebenarnya pasiennya itu masih paham nih diajak ngomong, tapi dia nggak bisa ngomong karena motornya itu mulutnya dia rusak, ada gangguan gitu. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau kita suruh pasiennya untuk melakukan, misalkan Bu angkat tangannya, ya dia paham angkat tangan gitu. Nah, sedangkan kalau Wernicke itu kan afasia sensorik, berarti sensornya rusak. Dia nyerocos aja ngoceh bisa, tapi karena sensornya rusak, dia dikasih perintah, Bu angkat tangannya, dia nggak angkat tangan, dia nggak paham sama perintah. Itu afasia sensorik gitu. Untuk bedainnya, paham nggak Feli? Kasih banyak dokter. Oke. Kemudian Ica. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Permisi dokter, izin bertanya dokter. Untuk status epileptikus saya pernah baca bahwa cut off-nya itu 5 menit, bukan lagi 30 menit. Jadi apakah yang masih dipakai itu yang 30 menit atau bagaimana dokter? Nah, tadi kan saya sempat menjelaskan dua konsensus ya. Berdasarkan konsensus ILA yang terbaru yang 2017 itu cut off-nya adalah 5 menit. Jadi untuk status epileptikus itu cut off-nya 5 menit. Jadi dia nggak ada perbaikan kesadaran selama 5 menit. Itu kita udah bisa sebut sebagai status epileptikus. Terus kemudian adanya kejang pertama sama kejang kedua dia nggak ada perbaikan kesadaran, itu kita udah sebut sebagai status epileptikus. Nah, kalau misalkan kalian mau UKM PPD nih, jadi kadang kalau UKM PPD itu nggak update nih si konsensusnya, jadi masih banyak yang ngomongnya itu masih 30 menit gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari konsensus ILAIA terbaru, memang 5 menit gitu cut off-nya. Gitu. Paham nggak Ica? Baik dokter, maaf mungkin tadi saya sedang jol-jol jadi tidak mendengar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misal udah nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup untuk malam ini ya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.